Dan itu memang ngaco sebenarnya yang terjadi. Dan ada oknum serikat pekerja yang ketika dia membantu pekerjanya, terutama kan yang rawan yang bipartit, Pak. Iya, pada saat proses bipartit, iya, pekerja sama pengusaha itu bermain mata dengan pengusaha sehingga hak-hak pekerja dikalahkan. Iya, dia masuk angin, dapat fasilitas ini. Halo viewers Indoposko Channel dimanapun berada. Jumpa lagi kita dalam program podcast Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Bersama saya Aldo. Kali ini kita akan ngobrol, berbincang dengan seorang tamu istimewa yang sudah hadir di studio kita. Kali ini langsung saja kita perkenalkan Bang Timbul Siregar. Ya, selamat. Sehat Bang? Sehat. Sehat ya? Sehat. Viewers sehat ya. Salam sehat viewers semua. Oke. Ya. Bang Timbul ini yang kita kenal ini juga narasumber di beberapa media massa, narasumber juga di kami di media kami, Direktur Eksekutif BPJS Watch ya. Iya. Cuman kalau di dalam organisasi pergerakan buruh dan pekerja ini Sekretaris Jenderal ya. Sekjen Opsi. Sekjen Opsi Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Sekjen Opsi, yang tentunya tugasnya atau pekerjaannya atau kesehariannya berkutat dengan permasalahan-permasalahan buruh. Betul. Atau pekerja di dalam pekerjaannya kaitannya dengan dia bermasalah, dia bersengketa misalnya. Betul, begitu dengan berselisih dengan perusahaan. Bang Timbul, makasih Bang sudah main nih ke studio. Ya. Kita ketemu lagi, tapi ketemunya jarang Bang ya. Kalau ketemunya seringnya ngebel, nanyain satu. WA dan sebagainya. Iya, nanyain soal perkembangan, terus minta kutipannya dan lain-lain Bang. Bang, kita tahu kalau berbicara soal buruh atau pekerja, tentu di sana ada pengusaha, orang yang memiliki si perusahaan itu. Buruh, pengusaha dan tempatnya bekerja, begitu ya. Kemudian juga kita tahu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan soal buruh dan atau pekerja itu juga diatur ya Bang ya? Ya, betul. Begitu Bang ya? Ya, jadi memang tentang hubungan kerja, pekerja, buruh dengan majikannya pengusaha itu memang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sekarang sudah direvisi dalam beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020. Tapi paling tidak relasi hubungan kerja itu dibuktikan dengan adanya upah, perintah, dan pekerjaan itu masih terus berlaku. Dan ada memang hubungan yang dikaitkan juga dengan pemerintah. Itu namanya dengan sistem hubungan industrial. Jadi ada 3 pihak. Jadi bagaimana pekerja, pengusaha, dan pemerintah itu membangun iklim hubungan industrial yang bisa lebih berkeadilan, lebih harmonis, ya sehingga bisa mendukung produktivitas, bisa mendukung kesejahteraan peserta pekerja, buruh, dan bisa meningkatkan ekonomi negara seperti itu. Itu yang disebut tripartit? Ya. Itu ya. Jadi tripartit itu berarti buruh atau pekerja, pengusaha dan pemerintah. Jadi asosiasi pekerja seperti serikat-serikat pekerja, asosiasi pengusaha yang sekarang namanya Apindo, ya satu, dan pemerintah. Dan ini yang berarti pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itulah yang memang membangun lembaga kerjasama tripartit, ya, membangun hubungan industrial, ya, di tingkat nasional maupun tingkat daerah maupun di tingkat perusahaan-perusahaan. Walaupun memang di tingkat perusahaan itu juga ada namanya lembaga kerjasama bipartit, khusus untuk pengusaha dan pekerja saja. Bipartit? Tidak melibatkan pemerintah. Nah, itu bagaimana membangun komunikasi yang intens supaya antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja ada sebuah intensitas meningkatkan kualitas komunikasi. Sehingga ketika terjadi misalnya ada masalah, mereka lebih cepat menyelesaikannya. Nah, kalau tidak memiliki komunikasi yang berkualitas kan ketika ada masalah bawaannya curiga. Iya Bang, karena kalau udah ngomongin hubungan industrial kan pasti sedikit banyak muncul perselisihan ya Bang. Ya. Ada peran
saya sebut saja serikat pekerja, ada perannya di situ, Bang? Ya, memang kalau kita mengacu pada Undang-Undang 21 tahun 2000, salah satu tugas serikat pekerja adalah melakukan advokasi ketika terjadi persoalan atau perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Perselisihan PHK, perselisihan hak, yaitu yang sesuatu yang sudah diatur tapi ada interpretasi beda antara pengusaha dan pekerja, atau ada yang ketiga perselisihan kepentingan yang belum diatur tetapi kepentingan pengusaha dan pekerja berbeda, dan yang keempat perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh. Ini konsekuensi dari Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh yang membuka ruang bagi hadirnya serikat pekerja di perusahaan lebih dari satu. Jadi di satu perusahaan bisa serikat pekerja ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, itu merupakan bagian dari hak berserikat bagi seluruh karyawan, pekerja, buruh yang dijamin oleh negara. Nah, jadi 4 jenis perselisihan ini yang bagian yang harus diselesaikan, harus bisa diantisipasi oleh para pihak aktor hubungan industrial, pengusaha, asosiasi pengusahanya, Apindo, pekerja dengan serikat pekerjanya, pemerintah dengan dinas-dinas tenaga kerjanya dan sebagainya. Itu yang memang nanti akan membuat bagaimana mendorong iklim investasi mau datang ke sini nih lebih baik, sehingga datang karena apa? Iklim hubungan industrialnya lebih baik gitu. Nah, ini kan yang kita harapkan, bagaimana iklim hubungan industrial bisa memberikan nilai tambah kepada iklim investasi seperti itu. Bang Timbul, ini kan pandemi sudah hampir 3 tahun ya. Ya. Kita juga lihat dengan mata kepala sendiri, di depan mata banyak perusahaan yang tutup. Betul. Karena pengusahanya ya mau gimana lagi, itu sudah tidak mampu kan. Ya. Dia sudah tidak mampu, kemudian ketika tutup pastinya buruh atau pekerja punya dampak. Ada yang PHK, kemudian ada yang dipensiunkan dini dan lain-lain begitu ya. Nah, kira-kira di saat seperti itu, ketika di PHK, buruh punya hak apa, Bang? Ketika itu terjadi. Ya, jadi memang kalau kita melihat regulasi yang mengatur itu di Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, turunannya dengan PP 35 tahun 2021, jelas bahwa ketika ada proses PHK, para pihak harus mengacu pada ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 13 dan PP 35. Misalnya terkait dengan kompensasi PHK-nya. Kompensasi PHK-nya adalah hak si pekerja. Ya, misalnya, oh saya memang pengusaha dalam konteks pandemi saat ini terdampak. Betul. Dan akhirnya tidak mampu lagi mempekerjakan. Kita melakukan efisiensi. Nah, itu diatur di PP 35 tahun 2021, berapa kompensasinya yang didapat. Jadi, kalau dia memang mengalami kerugian, ya, kalau kita baca pasal 42-nya, efisiensi karena kerugian, maka mendapatkan kompensasi PHK 0,5 kali masa kerjanya, yaitu misalnya 1-2, ya 2-3, 3, maksimal 9. Tambah bagaimana mendapatkan penghargaan masa kerja. 3-6 tahun kerja dapat 2 bulan, 6-9, 3, maksimal 10. Nah, itu nanti dihitung, itulah haknya si pekerja. Kemudian, sekarang ini dengan akhirnya PP 37 tahun 2021, pekerja yang ter-PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi memang pemerintah menyediakan itu. Nah, itu nanti diurus ke Dinas Tenaga Kerja, nanti memberikan surat rekomendasi kepada BPJS Tenagakerjaan. Ada 3 manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang ter-PHK. 1, bantuan uang tunai, 45% kali maksimal 5 juta upahnya selama 3 bulan. Jadi dia 3 bulan dapat 45%. Nah, kalau bulan keempatnya masih belum kerja, dapat 25%, bulan kelima 25%, bulan keenam 25%. Jadi dapat 6 bulan. Selain itu, dapat juga pelatihan. Bagaimana dia upskilling, reskilling, dan sebagainya. Nah, sekalian nanti dapat manfaat yang ketiga, informasi pasar kerja. Jadi nanti, oh sudah dilatih, kita diberikan akses. Oh ini pembukaan lapangan kerja di ini dan sebagainya. Nah, itu yang memang menjadi hak. Dan kemudian jaminan hari tua, dananya 1 bulan setelah PHK dia berhak mencairkan. Yang lagi ramai kemarin tuh, Bang, yang lagi ramai kemarin. Nah, itu yang
Jadi memang kita harapkan dengan PHK itu pekerja bisa tetap mempertahankan daya beli minimal begitu ya. Jangan sampai kalau Imam Supomo bilang PHK awal dari berakhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, berakhirnya memenuhi kebutuhan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan bahwa PHK ya memang pandemi pasti menghantam Nah, maksud saya Bang, tadi ya. saya mau masuk sini. Jadi pengusaha ini nggak serta-merta menjadikan alasan pandemi misalnya untuk tidak memenuhi haknya si pekerja ketika dilakukan PHK. Iya, betul bahwa memang ketentuannya itu sudah sangat jelas bahwa pandemi pun non-pandemi pun ada ketentuannya. Jadi tidak bisa saya bangkrut sudah sana. Nah, itu pun ada proses misalnya pilot ada proses lagi ya, dan kemudian di pengadilan niaga bagaimana juga nanti kuratornya mengidentifikasi aset-asetnya untuk bisa diberikan kepada si pekerja, kepada kreditor dan sebagainya. Jadi memang tetap semuanya memiliki aturan-aturan yang ada di ketentuan. Tetap ada hak buruh ketika dilakukan PHK sepihak, katakanlah begitu Bang. Terus buruh memperjuangkan haknya. Tahapan-tahapannya tadi juga dijalankan ya, ya, maksud saya yang jadi tadi. Kalau prosesnya kan, kalau memang ada perselisihan, itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, prosesnya pertama bipartit, perusahaan dengan pekerja. Bila tidak ada titik temu, dia bisa mengajukan kepada mediator. Ya, ada konsiliator, ada arbitrase, tapi mayoritas 99,9, hampir 100% memang di mediator. Mediator nanti melakukan proses mediasi, bila memang tidak tercapai kesepakatan, dilarikan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, tapi kalau sepakat dibuat perjanjian bersama. Nah, ini yang memang Bang, prosesnya gitu. Rujukannya tetap pakainya Undang-Undang Cipta Kerja ya, kalau begitu ya? Kalau mengenai materialnya, alasan PHK, berapa kompensasinya itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Junto PP 35 tahun 2001. Tapi mengenai formilnya, prosesnya, itu ada di Undang-Undang 2 tahun 2004. Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oh, gitu. Jadi ada hukum materialnya, ada hukum formilnya. Nah, hukum administratifnya bagi pekerja yang memiliki serikat pekerja, dia bisa didampingi, diwakili oleh serikat pekerja, beracara. Baik di tingkat bipartit, mediasi, pengadilan hubungan industrial, maupun sampai yang terakhir ke Mahkamah Agung. Bagi pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. Jadi itu ada hukum administratifnya, keterkaitan dengan peran serikat pekerja. Hukum formilnya di Undang-Undang Nomor 2, hukum materialnya ada di Undang-Undang Cipta Kerja Junto PP 35 2021. Soal ini Bang, kerap kali proses perselisihan hubungan industrial itu kan memakan waktu lama ya Bang, panjang, melelahkan dan sebagainya begitu ya. Kemudian apa kira-kira pesan yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah melalui podcast Ngaco ini tentang regulasi dan pengusaha itu begitu? Ya, jadi memang tentunya maksud saya tuh apa emang begitu lamanya begitu Bang prosesnya begitu? Jadi memang tentunya kalau bicara waktu, kalau kita membaca Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, proses bipartit itu 30 hari kerja. 30 hari kerja. Proses mediasi 30 hari kerja juga. Pengadilan hubungan industrial, proses beracaranya 50 hari kerja. Dan di Mahkamah Agung 30 hari kerja. Tetapi itu memang di atas kertas. Di atas kertas. Nah, faktanya bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, terutama misalnya bagi proses yang sampai Mahkamah Agung. Ya kan? Kasus seluruh Indonesia masuk ke Mahkamah Agung. Bukan hanya soal urusan buruh atau pekerja aja ya? Ya, satu itu. Kedua juga yang urusan dengan serikat pekerja, urusan dengan perselisihan hubungan industrial itu juga kan banyak ragamnya dan sebagainya. Nah, itu yang memang artinya kita menilai bahwa persoalan penyelesaian ini memang cukup panjang ya. Dan ini yang meletihkan sehingga bisa mengganggu iklim hubungan industrial juga ya, mogok, demo dan sebagainya. Nah, memang kembali yang lebih ideal, yang lebih baik adalah bagaimana pengusaha dan pekerja sepakat membangun perjanjian bersama untuk misalnya pengakhiran. Jangan ego, ya. Pengusaha jangan egois,
memberikan kompensasi yang sangat minim. Demikian juga pekerja jangan ego nuntutnya gede-gede gitu ya. Apalagi yang irasional nuntutnya ya. Iya, apalagi dalam proses-proses pandemi kemarin ya. Nah, artinya yang kita harapkan adalah dibuka semua ruang perundingan ya. Nah, pemerintah pintu juga komunikasinya dibuka. Nah, pemerintah juga masuk untuk bisa memastikan bahwa para pekerja dengan para pengusaha ini bisa berkomunikasi lebih berkualitas. Nah, membuka ruang-ruang komunikasi juga. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau berproses memang betul ketentuannya ada. Tapi kalau orang bilang begini, berharap dapat ayam, hilang kambing. Karena proses itu kan juga tidak tanpa biaya. Besar pasak daripada tiang. Kita datang ke pengadilan pun pakai biaya. Dan tidak hanya sekali. Gugatan, masuk jawaban, replik, duplik, bukti, penggugat, tergugat, terus kemudian saksi-saksi dan sebagainya. Gunakan lawyer juga ya, pengacara juga? Ya, memang boleh, dimungkinkan. Nah, pekerja yang punya serikat pekerja bisa diwakili oleh pengurus serikat pekerja. Itu boleh. Dan itu merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang 2 tahun 2004. Seperti itu. Bang, ini kan dalam proses memperjuangkan hak buruh yang di PHK itu, organisasi pekerja, serikat pekerja, abang juga sekjen opsi nih, dalam proses-proses melakukan itu, konon nih bang ya, organisasi pekerja itu tanda petik kan masuk angin tuh bang, tadinya kenceng, tiba-tiba lembek begitu, betul itu bang? Ya, itu benar, dan itu memang ngaco sebenarnya yang terjadi. Dan ada oknum serikat pekerja yang ketika dia membantu pekerjanya, terutama kan yang rawan yang bipartit, Bang. Iya, pada saat proses bipartit, iya, pekerja sama pengusaha itu bermain mata dengan pengusaha sehingga hak-hak pekerja dikalahkan, dikurangi. Iya, dia masuk angin, dapat fasilitas ini. Itu terjadi, dan memang tentunya terjadi ada oknumnya, tapi bukan menjadi bagian yang keseluruhan serikat pekerja. Masih banyak serikat pekerja yang idealis ya. Yang idealis. Nah, tapi memang ada oknum-oknum tersebut. Ya. Sampai ada oknum serikat pekerja juga menjadi pengusaha outsourcing. Yang memang menggal atau memotong hak-hak karyawan. Kalau di opsi enggak ya Bang ya? Kita alhamdulillah tidak. Dan kita berharap ini juga harus menjadi bagian kampanye kita, bahwa hal-hal yang ngaco-ngaco seperti itu harus kita tinggalkan, ya, bahwa perjuangan serikat pekerja itu kalau jelas adalah bagaimana membantu pekerja, memberikan sebuah nilai-nilai edukasi kepada pekerja, membela hak pekerja, bukan untuk mendapatkan kepentingan pribadi, keuntungan pribadi dan sebagainya, keuntungan pribadi, sehingga menari di atas luka orang lain begitu ya. Jadi memang ini sama seperti profesi lainnya, ada oknumnya, iya. Nah, itu yang kita tapi Bang Timbul bisa bilang bahwa paling sedikit yang begitu ya Bang, maksudnya nggak semua dipukul rata begitu ya. Kalau kita bilang nggak semuanya lah, saya bisa menyebut oknum-oknum tersebut, iya. Tapi lebih banyak saya bisa menyebut serikat pekerja yang masih idealis. Ya. Jadi kalau di dunia ketenagakerjaan, ya kita bisa menyebut itu. Karena memang kasusnya juga suka eksplisit terpublikasi sehingga kita tahu. Dan karyawan melapor dan sebagainya. Nah, tetapi itu hanya oknum yang memang tidak banyak seperti yang idealis ya. Yang masih berjuang untuk kesejahteraan pekerja. Gitu. Baik. Terima kasih Bang Timbul. Terima kasih, sama-sama. Di waktu yang singkat ini sedikit banyak kita ngomongin soal nasib pekerja yang di PHK, hubungan industrial, tripartit, bipartit. Mudah-mudahan di forum off air atau lain-lain masih terus berlangsung diskusi ini Bang. Terima kasih. Dan juga masih mau terima telepon-telepon Indopos untuk memberitakan isu-isu ke depannya. Makasih Bang Timbul ya. Terima kasih. Semoga seluruh viewer kita bisa lebih memahami tentang hubungan industrial ini. Dan ini merupakan persoalan yang terus terjadi yang kita harapkan bisa lebih menurunkan tingkat kasus-kasusnya lah ya ke depan supaya lebih baik dalam hal hubungan industrial kita. Terima kasih, Bang Aldo. Terima kasih. Baiklah viewers
Indoposko Channel, program ngaco dimanapun berada. Demikianlah perbincangan kita dengan Bang Timbul Siregar, seorang sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya, pengetahuannya pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua paham. Dan di lain kesempatan kita berjumpa lagi dalam forum, tema, dan narasumber berbeda. Tentunya bersama kami di program podcast Ngobrol ala Indoposko atau Ngaco. Salam.